Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Geografi. Nah, di pertemuan yang keempat ini berkaitan dengan dinamika hidrosfer, kita akan membahas berkaitan dengan sungai dan air tanah. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Oke, nah kita lihat. Nah, indikator pencapaian Indikator pencapaian kompetensi peserta didik yang ingin kita pelajari dalam pertemuan kali ini adalah yang pertama, menjelaskan sungai dan pemanfaatnya dengan membaca e-modul. Kemudian mengidentifikasi pemanfaatan sungai melalui diskusi, menjelaskan air tanah dengan membaca e-modul, menganalisis upaya menjaga kelestarian air tanah melalui diskusi, dan yang terakhir adalah menganalisis daerah aliran sungai melalui berbagai artikel. Nah, kemudian apa itu sungai? Nah, pasti kalian tahu tentang sungai itu. Nah, selain tahu, pasti sungai itu punya manfaat besar bagi kehidupan kita. Nah, apa manfaat besar sungai bagi kehidupan kita? Nah, coba kalian ingat-ingat ya, atau kalian gali apa sih manfaat sungai itu, punya peran penting nggak sungai bagi kehidupan kita? Nah, untuk kali itu maka kita akan mempelajari sungai. Nah, apa itu sungai? Sungai itu adalah aliran air yang mengalir memanjang mulai dari sumber atau hulu sungai sampai dengan muara atau hilir sungai. Ya, jadi sungai itu mengalir dari daerah ketinggian yang memiliki daerah dataran tinggi atau ketinggian yang lebih tinggi daripada daerah sekitarnya atau yang disebut dengan dataran tinggi, ya, akan mengalir sampai ke daerah dataran rendah, sampai ke hilir, ya, artinya sampai ke laut sebagai muara sebuah sungai. Nah, kalau yang dekat dengan kita, mungkin kalian tahu Bengawan Solo ya. Bengawan Solo itu kan sungai terpanjang di Pulau Jawa. Nah, Bengawan Solo itu mengalir dari dataran tinggi sampai ke dataran rendah, bermuara di Gresik. Ya, oke. Kita sudah membahas tentang pengertian sungai. Apa sih bagian-bagian dari sungai? Nah, yang pertama, aliran sungai merupakan aliran yang bersumber dari tiga jenis limpasan ya. Nah, bersumber dari tiga jenis limpasan. Nah, oke, yang pertama, limpasan atau kumpulan air dari air hujan. Kemudian limpasan anak sungai dan limpasan air tanah. Ya. Oke, kita lanjut. Kemudian bagian-bagian sungai. Nah, bagian sungai itu terdiri dari hulu, tengah, dan hilir. Ya, jadi kalau hulu itu terletak di wilayah dataran tinggi. Ya, jadi gradien kemiringan lereng cukup tinggi dan bagian sungai sempit. Ya. Kemudian bagian tengah itu pada bagian tengah sungai kecepatan airnya mulai berkurang karena terletak di kawasan dataran yang relatif landai, sehingga energi aliran juga berkurang. Nah, oleh karena itu partikel dengan ukuran besar mulai diendapkan pada bagian tepi sungai ini. Kemudian yang terakhir ada hilir. Hilir mengalir sangat lambat, sehingga partikel yang masih mampu mengalir hanya partikel yang berukuran kecil. Ujung sebuah sungai adalah danau atau laut. Banyak dijumpai sungai yang berkelok-kelok dan terdapat kali mati atau oxbolik yang sudah kita bahas di materi danau kemarin. Nah, bentuk lembah sangat lebar, mulut sungai membentuk delta, estuaria, dan gosong pasir. Nah, jadi di hulu, gampang kita mengenal dataran tinggi, nanti di hulu itu berarti sungai itu banyak membentuk jeram atau air terjun. Ya, kemudian erosi pada bagian hulu ini terjadi erosi vertikal. Ya, membentuk huruf V ya, cekung di bagian bawah. Nah, kemudian tengah membentuk huruf U kalau kalian lihat itu di gambar ya. Kemudian yang terakhir di hilir ini erosi yang optimal adalah erosi horizontal ya. Erosi horizontal. Nah, oke kita lanjut. Kemudian klasifikasi sungai, kita bahas klasifikasi sungai yang ada. Berdasarkan airnya itu dibagi menjadi sungai hujan, sungai glester, dan sungai campuran. Apa itu sungai hujan? Sungai hujan adalah sungai yang sumber airnya berasal dari resapan air hujan.
kemudian keluar sebagai mata air melalui celah batuan dan mengalir ke sungai. Sungai-sungai di Indonesia sebagian besar termasuk ke dalam sungai hujan. Ya, sungai hujan dapat mengalami kekeringan apabila bagian hulu sungai tidak dijaga kelestariannya. Nah, ini yang sering terjadi di kita. Ya, di daerah hulu ini sekarang sudah banyak wilayah yang menjadi alih fungsi lahan hutan. Ya, sudah banyak daerah resapan ini berubah menjadi villa. Ya, karena memang secara alamiah wilayah daerah hulu ini kan pemandangannya bagus. Ya, vegetasinya juga masih cukup lebat sebenarnya. Ya, jadi mayoritas sungai di Indonesia adalah sungai hujan. Ya, kemudian Sungai Glester adalah sungai yang sumber airnya berasal dari Glester. Sungai Glester hanya terdapat pada wilayah bersalju atau es. Di Indonesia hanya terjadi di daerah Papua, ya, yaitu Sungai Membramo dan Sungai Digul yang hanya ada di Pegunungan Jayawijaya. Kemudian yang ketiga adalah sungai campuran. Nah, sungai campuran ini sumber airnya bercampur dari Glester yang mendapat tambahan air hujan seperti sungai di bagian tengah dan hilir di Papua. Sumber airnya berasal dari air hujan dan air Glester, yaitu di Membramo Papua juga bagian dari sungai campuran. Oke, kemudian berdasarkan sifat airnya itu dibagi menjadi 3, sungai permanen, sungai periodik, dan sungai episodik. Yaitu sungai permanen atau sungai perennial, ya, itu adalah sungai yang mengalir sepanjang tahun, yaitu sungai yang debit airnya sepanjang tahun relatif tetap, ya. Jumlah airnya relatif tetap, ya, seperti Sungai Kapuas, ya. Kemudian Sungai Batanghari, Sungai Mahakam di Kalimantan, Sungai Musi, Sungai Batanghari sudah, kemudian Indragiri di Sumatera. Batanghari, Indragiri, Musi di Sumatera itu juga sungai permanen atau sungai perennial. Artinya volume atau debit airnya cenderung tetap, ya. Kemudian sungai periodik atau intermittent, ya. Itu adalah sungai ini adalah airnya berperiode, tergantung kepada musim. Saat musim hujan debit airnya berlimpah, sedangkan pada saat musim kemarau debit airnya berkurang. Nah, bahkan bisa sampai kering, debitnya sampai nol. Ya, contohnya adalah sungai di Jawa, misalnya Sungai Bengawan Solo, Sungai Opak, Sungai Berantas, ya, atau Kali Berantas dan seterusnya. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan sifat airnya itu sungai episodik atau epimeral, yaitu sungai yang debit airnya tergantung kepada hari hujan. Airnya hanya ada pada saat hujan saja. Ya, ini di daerah-daerah yang beriklim savana. Ya, contohnya adalah Sungai Kalada di Pulau Sumba. Ya, bagus sekali kalian lihat ya. Oke, lanjut. Berdasarkan arah alirannya sekarang yang dilaluinya, itu dibagi menjadi sungai konsekuen, sungai subkonsekuen, sungai obsekuen, sungai resekuen, dan sungai insekuen. Ya, kalau sungai konsekuen yaitu sungai yang mengalirnya sesuai dengan kemiringan batuan daerah yang dilaluinya. Contoh Sungai Indragiri menuruni Bukit Barisan di Riau. Ya, ini sangat bagus. Kemudian sungai subkonsekuen yaitu sungai yang alirannya tegak lurus pada sungai konsekuen dan bermuara pada sungai konsekuen. Contohnya Sungai Opak di Yogyakarta. Kemudian sungai obsekuen yaitu sungai yang mengalirnya berlawanan dengan arah kemiringan lapisan batuan dan merupakan anak sungai subsekuen. Ya, contohnya adalah sungai bawah tanah di Gunung Kidul. Ya, itu contoh obsekuen. Kemudian resekuen yaitu sungai yang alirannya searah dengan sungai konsekuen dan merupakan anak sungai subkonsekuen. Ya, ini contohnya adalah tadi adalah sungai Oyo di Jogja. Kemudian yang terakhir adalah sungai insekuen, yaitu sungai yang arah alirannya tidak teratur dan tidak terikat dengan lapisan batuan yang dilaluinya. Nah, contohnya adalah Subdas Ciwidey. Ya, selanjutnya, berdasarkan struktur lapisan batuan yang dilaluinya, itu dibagi menjadi 2, sungai antiseden dan sungai epigenesa. Nah, kalau sungai antiseden adalah sungai yang dapat mengimbangi pengangkatan daerah lapisan batuan yang dilaluinya. Jadi, setiap terjadi pengangkatan, air sungainya mengikis, ya, mengikis kemudian diimbangi. Jadi, ada pengangkatan, ada pengikisan air atau erosi itu, ya. Tapi berimbang, ya, ada pengangkatan, ada pengikisan. Ini contohnya adalah Kali Madiun berhasil mengikis Pegunungan Kendeng di Jawa Timur. Sungai Oyo mengikis Plato Wonosari di Jogja.
ya, sama-sama batuan kapur ya. Itu terjadi proses pengangkatan ya. Kemudian sungai epigenesa. Sungai epigenesa adalah sungai yang secara terus-menerus mengikis batuan yang dilaluinya sehingga dapat mencapai daerah batuan asli atau batuan induk ya. Terlihat singkapan batuan. Ya, ini adalah contoh sungai epigenesa. Sehingga mengikis atau pengikisan atau erosi itu sangat intensif sehingga menyebabkan terlihatnya batuan induk ya atau singkapan batuan terlihat. Ini adalah sungai Colorado di Amerika Serikat ya. Di Tulungagung juga ada beberapa sungai seperti ini ya. Oke, selanjutnya berdasarkan pola alirannya ya. Yang pertama adalah pola aliran radial atau menjari. Itu dibagi menjadi dua, radial sentrifugal dan radial sentripetal ya. Radial sentrifugal dan radial sentripetal. Kalau radial sentrifugal itu terdapat di daerah sekitar gunung ya. Ya. Kemudian radial sentripetal itu di daerah ya, daerah lembah atau cekungan atau basin. Ya, jadi sentrifugal itu alirannya meninggalkan puncak ya, merata meninggalkan puncak daerah-daerah pegunungan. Kemudian kalau radial sentripetal menuju pusat, artinya berarti ini adalah di daerah cekungan, di daerah yang merupakan berupa lembah atau basin ya. Kemudian pola alirannya yaitu dendritik ya, alirannya dendritik bercabang ya, aliran sungai luas, aliran sungai konsekuen dan anak-anaknya sungai. Jadi kalau dendritik ini sungainya bercabang membentuk anak-anak sungai sampai sub-sub anak sungai ya. Ini di daerah yang struktur batuan yang hampir horizontal dan memiliki tingkat resistensi batuan yang seragam. Ini biasanya di daerah dataran rendah ya. Oke, lanjut, masih ada lagi. Nah, kemudian pola alirannya trelis ya. Pola aliran sungai yang umumnya ditemukan di daerah yang memiliki struktur perlipatan di daerah pesisir. Ya, pola trelis terbentuk di daerah bidang pelapisan yang tersingkap panjang dan sejajar. Pola ini menunjukkan desain geometris berbentuk persegi dari jaringan konsekuen dan anak sungainya. Anak sungai hampir membentuk sudut 90 derajat terhadap sungai induknya. Jadi, pola aliran trelis ini perkembangan dari pola dendritik ya di daerah konsekuen ya. Jadi 90 derajat terhadap sungai induknya. Kemudian sungai rektanguler ya, aliran rektanguler. Ini daerah patahan ya, rekahan atau patahan pada permukaan suatu area. Pola ini memiliki geometri bentuk persegi dengan sudut 90 derajat. Ya. Perbedaan dengan pola trelis, pola ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan struktur batuan sehingga terkadang tidak ada jaringan antar sungai. Jadi ruang sungai pada rektanguler memiliki jarak lebih lebar antara sungai dan sungai berikutnya. Kemudian pola aliran pinet. Nah, pola aliran di muara-muara anak sungainya membentuk sudut lancip. Terdapat di daerah yang memiliki kemiringan lereng curam. Ya, ini pinet. Kemudian pola angular. Nah, pola angular ini menunjukkan pola konsentrasi sungai di sekitar dataran tinggi. Pola seperti ini punya terjadi ketika batuan keras dan lunak tersusun dalam bentuk konsentris di sebuah struktur seperti kubah. Ini perkembangan dari radial di daerah pegunungan. Oke, itu yang berkaitan dengan pola aliran sungai ada 7 ya, tapi ada dasarnya 6, tapi dibagi lagi menjadi 7 pola aliran sungai ya. Kemudian kita sekarang membahas berkaitan dengan meander ya. Apa itu meander? Ya, meander itu adalah aliran sungai yang berkelok-kelok secara teratur dengan arah pembelokan lebih atau kurang 180 derajat ya. Jadi meander merupakan bentuk aliran sungai pada daerah datar yang berliku-liku. Proses berkeloknya sungai dimulai dari sungai bagian hulu. Pada bagian hulu volume air kecil dan tenaga yang terbentuk juga kecil. Akibatnya sungai mulai menghindari penghalang dan mencari rute yang paling mudah dilewati. Sementara pada bagian hulu belum terjadi pengendapan sebut berpindah disebut undercut. Meander dapat digolongkan menjadi 5 macam ya. Ini ya ada beberapa. Meander mendalam, meander berteras, meander lembah, dan meander bebas. Sorry, ada 4 sebenarnya ya. Meander mendalam,
meander berteras, meander lembah, dan meander bebas. Apa itu meander mendalam? Meander mendalam itu adalah meander yang terjadinya disebabkan adanya erosi vertikal. Nah, dan erosi lateral, sehingga erosi melebar dan mendalam. Ini di daerah hulu. Erosi berteras adalah meander yang terjadi karena adanya pengangkatan yang bertingkat-tingkat, sehingga pada tepi-tepi pada sisi kiri dan kanan terjadi teras-teras yang bertingkat. Kemudian meander lembah adalah meander yang terdapat pada lembah yang sudah mencapai stadium dewasa. Ketika lebar dari meander lembah ini 20 kali lebar saluran. Kemudian meander bebas adalah meander yang jalur meandernya tidak tertentu. Meander ini terjadi pada sungai yang sudah mencapai stadium tua. Banyak sekali bekas-bekas yang terjadi ditinggalkan. Bahkan membentuk sebuah ini oxbolik ya. Ini hasil bentukan meander tadi ya, perubahan. Jadi danau tapal kuda atau oxbolik adalah danau yang dihasilkan dari suatu meander atau sungai yang berkelok dengan sifat airnya meluber, melintasi dataran mengambil jalan pintas. Jadi mengambil jalan pintas pada lekuan itu ya, dan meninggalkan potongan yang akhirnya membentuk danau tapal kuda atau oxbolik. Kalau di Jawa namanya Kalimati ya, di daerah sekitar saya karena dialiri oleh Sungai Bengawan Solo itu ada namanya Kalimati ya, berubah alirannya sehingga desa yang dulunya tidak bagian dari berpisah, tidak bagian dari Kabupaten Tuban lebih dekat ke Kabupaten Tuban padahal ikut Lamongan ya, karena perubahan arah aliran Sungai Bengawan Solo ya, memisahkan Bengawan Solo akhirnya memisahkan dari wilayah itu, wilayah desa tersebut dengan Kabupaten Lamongan ya, padahal dulu tidak, wilayah itu dipisahkan dengan Bengawan Solo karena perubahan aliran sungai ya. Oke, kemudian gosong sungai. Ya, apa itu gosong sungai? Gosong sungai adalah kumpulan-kumpulan sedimen atau pasir atau kerikil yang telah diendapkan oleh aliran sungai pada tubuh sungai. Ya, ini jenis-jenis gosong sungai. Antara lain gosong tengah, sering disebut sebagai gosong bercabang, ditemukan pada tipe sungai teranyam. Gosong tepi ditemukan pada sungai meander, dan mulut delta dapat ditemukan pada sungai yang membentuk delta sungai. Berantas, sedangkan meander adalah Sungai Bengawan Solo. Kemudian, nah ini delta. Nah, delta adalah tanah datar hasil pengendapan yang dibentuk oleh sungai. Muara sungai di mana timbunan sedimen tersebut mengakibatkan propagradasi yang tidak teratur pada garis pantai. Ya, ini adalah contoh delta adalah delta Brantas. Sidoarjo dan Surabaya itu merupakan wilayah bentukan dari proses pengendapan atau sedimentasi sungai Brantas ya, proses erosi di hulu sampai di bawah ke hilir diendapkan material itu membentuk sebuah delta ya. Oke, lanjut kalau gitu. Oke, kita lanjut ya. Kemudian point bar. Kalau point bar itu adalah proses sedimentasi yang dominan di dalam alur sungai yang terdapat pada tepi alur sungai. Bentuk dan ukuran poin bar bervariasi tergantung pada besarnya alur sungai serta berkembang pada bagian lengkung dalam atau inner band alur sungai. Ya, ini bisa dilihat gambar gitu ya. Kemudian tanggul alam. Tanggul alam terbentuk pada waktu terjadinya banjir ya. Akibatnya material-material dari air sungai meluap di kanan kiri sungai. Ketika banjir mereda, material tersebut terendam di kanan kiri sungai dan lama-kelamaan semakin tinggi menyerupai tanggul. Nah, banjir mereda meninggalkan endapan di kiri kanan sungai, endapan semakin tinggi membentuk tanggul alam. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dataran banjir. Ya, dataran banjir adalah dataran rendah di kanan kiri sungai yang terbentuk dari material hasil pengendapan banjir aliran sungai. Pada saat banjir datang, air meluap ke kanan kiri alur sungai. Luapan ini membawa material sedimen yang kemudian diendapkan di kanan kiri sungai. Proses ini berlangsung lama sehingga terbentuk dataran banjir atau disebut juga floodplain. Ya, dataran banjir. Ini ya. Oke, sekarang kita bahas. Nah, apa yang saya tanyakan tadi di awal pertemuan, apa sih manfaat sungai bagi kehidupan kita? Sangat banyak ternyata ya. Bisa kalian lihat. Ini hanya sebagian kecil yang saya tulis di depan ini ya. Yang pertama adalah mungkin penampung air. Ya, penampung air. Manfaat pertama dari sungai adalah sebagai dapat menampung debit air yang turun ke tanah melalui hujan
Air hujan yang turun biasanya akan terkumpul dan mengalir ke suatu tempat. Tempat tersebut yang menjadi penampungan dari air hujan adalah sungai dan juga danau. Kemudian mengalirkan air ke hilir. Bayangkan, kalau air itu tidak mengalir dari hulu ke hilir, bagaimana air itu bisa merata dimanfaatkan oleh makhluk hidup atau manusia, ya. Kemudian pembangkit listrik, ya, kalau ini sudah sering kan kita bahas, tidak usah kita bahas terlalu panjang, ya, pembangkit listrik tenaga air, ya. Kemudian irigasi, apalagi kalau tidak ada sungai sebagai sumber irigasi ketika musim kemarau mungkin, ya. Apalagi kalau kita dekat dengan Bengawan Solo, kan kalau kalian lihat Bengawan Solo itu menjadi sumber daerah aliran Sungai Bengawan Solo itu menjadi daerah sumber bahan pangan, ya, penghasil bahan pangan terbesar di Indonesia. Kemudian pusat ekosistem, ya, kumpulan suatu tempat tinggal makhluk hidup, ya, daur makhluk hidup, ya, ekosistem sungai, ya, ekosistem air tawar, ya. Ekosistem kan ada tiga: ekosistem air tawar, ekosistem air asin, dan ekosistem darat, ya. Kemudian sumber mata pencarian penduduk, ya, mencari ikan, mencari batu, mencari pasir, ya. Kemudian sumber bahan konsumsi, ya, tadi mencari ikan, mencari kerang-kerangan. Kemudian yang terakhir yang saya tampilkan adalah tempat rekreasi. Sebenarnya masih banyak lagi, ya, mencegah banjir dan seterusnya sungai itu, ya, atau kemudian sebagai saluran ekodrainase dan seterusnya, masih banyak, ya, manfaat sungai bagi kehidupan. Ternyata begitu berarti sungai bagi kehidupan kita, ya. Kemudian oke, untuk sungai kita sudahi dulu, kita lanjut ke bagian yang selanjutnya, yaitu berkaitan dengan air tanah. Apa sih air tanah? Air tanah itu air yang berada di bawah permukaan tanah dan menempati rongga-rongga batu atau tanah. Jadi air tanah ini sebenarnya adalah proses dari infiltrasi. Jadi penyerapan air yang masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah atau batuan. Ya, oke. Kemudian faktor apa yang mempengaruhi terhadap air tanah? Ya, daerah bahwa daerah yang berlereng curam akan mempengaruhi muka air tanah setempat. Lereng yang landai akan mempunyai kedudukan muka air tanah dangkal, ya, landai lerengnya. Daerah yang bergelombang menyebabkan muka air tanah akan menyesuaikan dengan gelombangnya. Kemudian daerah lembah dan cekungan merupakan daerah pengumpul air. Kemudian macam-macam, ya, air tanah. Berdasarkan letaknya ada dua: air tanah dangkal atau phreatis water dan air tanah dalam atau artesis. Ya. Apa itu air tanah dangkal? Air tanah dangkal itu adalah air tanah yang terletak di atas lapisan kedap air tidak jauh dari permukaan tanah. Ya, atau air freatis ini sangat dipengaruhi oleh resapan air di sekitarnya. Pada musim kemarau, jumlah air freatis berkurang. Sebaliknya pada musim hujan, jumlah air freatis akan bertambah. Air freatis dapat diambil melalui sumur atau mata air. Sumur-sumur dangkal, ya, melalui pompa-pompa itu, atau sumur-sumur yang menggunakan apa itu, ya, pakai, kalau orang Jawa bilang bis itu, ya. Kemudian air tanah dalam. Air tanah dalam air tanah yang terletak jauh di dalam tanah di antara dua lapisan kedap air, yaitu lapisan aquifer, ya, lapisan aquifer tanah. Kemudian, nah, aquifer sendiri sekarang. Oh, oke. Aquifer sendiri itu dibagi menjadi beberapa, ya. Ada aquifer bebas, aquifer tertekan. Karena aquifer bebas adalah lapisan lolos air yang hanya sebagian terisi oleh air dan berada di atas lapisan kedap air. Sedangkan aquifer tertekan, aquifer yang seluruh jumlah air yang dibatasi oleh lapisan kedap air, baik yang di atas maupun di bawah, ya. Oke, aquifer sendiri tadi kan adalah formasi geologis atau grup formasi yang mengandung air dan secara signifikan mampu mengalirkan air melalui kondisi alamiahnya. Kemudian selanjutnya, berdasarkan asalnya air tanah yang berasal dari atmosfer dan air tanah yang berasal dari dalam bumi, ya. Berasal atmosfer misalnya meteoric water, yaitu air tanah berasal dari hujan dan pencairan salju. Kemudian air tanah yang berasal dari bumi, air tanah turbir atau air tanah yang tersimpan dalam batuan sedimen, dan air tanah juvenil, yaitu air tanah yang naik dari magma bila gas-gasnya dibebaskan oleh mata air panas, ya. Kemudian, nah, berdasarkan jenisnya ada air tanah vados, meteoric water, air tanah magma juvenil tadi, air tanah fosil water, ya, air tanah pelikural,
ya atau ARI, pellicular water, air freatic water, dan air artesis atau artesis water. Ya, apa itu air tanah wadus? Air tanah yang berasal dari air hujan. Ya, kemudian air tanah magma, air tanah yang berasal dari naiknya magma. Kemudian air tanah fosil, air tanah yang terperangkap dalam rongga-rongga batuan endapan sejak pengendapan itu terjadi, termasuk juga air yang terperangkap oleh rongga-rongga batuan beku, leleran atau lelehan sewaktu magma tersembur permukaan bumi. Kemudian air pelikural yaitu air yang tersimpan dalam tanah karena tarikan molekul-molekul tanah. Ya, air freatis kan air tanah dangkal dan artesis air tanah dalam. Oke, kemudian apa sih manfaat air tanah? Nah, kalau pasti yang pertama adalah air tanah atau sumur, air sumur tadi untuk pemenuhan kehidupan kita, ya. Untuk irigasi sawah, ya. Kalau sulit atau jauh dari sungai pasti memanfaatkan air tanah. Penyedia air bersih yang cukup murah kalau dijaga dengan baik sebagai pembangkit listrik, ya. Kemudian pembangkit listrik, ya, tenaga air bisa daerah. Misalnya contohnya di daerah Gombong Selatan, masyarakat memanfaatkan air sungai bawah tanah untuk membuat sumber listrik sendiri sebagai laboratorium alam. Ya, terakhir, ya, lokasi air tanah yang dapat dilihat dengan jelas adalah gua. Ya, keberadaan sungai bawah tanah di dalam gua dapat dijadikan laboratorium alam oleh para peneliti. Oke, kemudian selanjutnya kita bahas das atau daerah aliran sungai, yaitu merupakan di sekitar daerah di sekitar sungai tempat air hujan tertampung dan tempat di mana air hujan dialirkan ke sungai tersebut. Das atau yang disebut dengan catchment area, daerah tangkapan hujan, ya, daerah yang menampung hujan, itulah yang disebut dengan das atau catchment area. Itu ada namanya das gemuk dan das kurus. Kalau das gemuk adalah das yang luas sehingga memiliki daya tampung air yang besar. Contohnya adalah das Bengawan Solo. Das kurus adalah das yang relatif tidak luas sehingga daya tampung airnya kecil. Sungai dengan das semacam ini luapan airnya tidak begitu hebat sehingga bagian hulunya terjadi hujan lebat. Oke, kemudian das dibagi menjadi tiga tadi, tengah, apa, hulu, tengah, hilir, ya, sorry, hulu, tengah, hilir, ya, kemiringan tinggi pada hulu, tengah kemiringan menengah, ya, erosi erosi vertikal pada hulu, kemudian tengah imbang erosi vertikal dan erosi horizontal membentuk U, kemudian hilir erosi horizontal, ya, samping kiri kanan mengalami erosi. Kemudian fungsi das yang pertama adalah untuk mempertahankan kondisi lingkungan das agar tidak terdegradasi, yang antara lain dapat diindikasi dari kondisi tutupan vegetasi lahan das, kualitas air, kemampuan menyimpan air debit, dan curah hujan, ya. Kemudian untuk dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi yang antara lain dapat diindikasi dari kuantitas air, kualitas air, kemampuan menyalurkan air, dan ketinggian muka air tanah, serta terkait pada prasarana pengairan seperti pengelolaan sungai, waduk, dan danau untuk dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi yang diindikasikan melalui kuantitas dan kualitas air, kemampuan menyalurkan air, ketinggian curah hujan, dan terkait untuk kebutuhan pertanian, air bersih, serta pengelolaan air limbah. Oke, faktor-faktor apa yang mempengaruhi das? Yang mempengaruhi adalah iklim, jenis batuan yang dilalui das, banyak sedikitnya air hujan yang jatuh ke alur das, lereng, bentuk alam atau meander, dataran banjir, dan delta, serta penggunaan lahan. Nah, ini penggunaan lahan juga berpengaruh. Ya. Oke, kemudian pemanfaatan perairan darat dalam unit daerah aliran sungai. Daerah hulu sebagai daerah tangkapan air hujan, ya, misalnya di daerah Bogor itu terjadi perubahan alih fungsi lahan, ya, sehingga menyebabkan banjir di Jakarta, ya, tangkapan hujan yang mestinya terjadi resapan dulu, ya, masuk ke dalam pori-pori tanah, kemudian sebagian mengalir jadi runoff, mengalir ke sungai Ciliwung. Nah, tapi karena terjadi perubahan alih fungsi sehingga air mayoritas langsung menjadi runoff, mengalir ke sungai, menyebabkan banjir di Jakarta. Kemudian daerah tengah dimanfaatkan untuk pertanian dan daerah ladang dan pemukiman. Daerah muara dimanfaatkan untuk pertanian, pemukiman, perikanan, dan pusat-pusat kota. Daerah cekungan dimanfaatkan untuk deposit air tanah. Daerah objek wisata, ya, das juga daerah objek wisata. Lahan di sekitar das banyak dimanfaatkan penduduk sebagai lahan pertanian dan non pertanian, sebagai sumber air minum, air tanah, kemudian tempat mencuci, mandi, transportasi, dan lain sebagainya. Nah, pelestarian das dalam aliran sungai.
Yang pertama adalah dengan cara tidak membuang sampah di sungai. Ya, ini yang sudah sering terjadi ya sekarang ini, sangat mengkhawatirkan kalau kalian lihat sungai-sungai di Indonesia ya, apalagi di Jawa ya. Pasti kalian lewat di sungai pasti ada orang yang membuang maksudnya membuang sampah di sungai ya. Ini yang menyebabkan kebiasaan-kebiasaan buruk ini yang menyebabkan ekosistem sungai rusak ya. Padahal sungai itu punya manfaat besar bagi kehidupan kita. Kalau sungai ini rusak akan mempengaruhi kehidupan kita juga ya. Kemudian dengan cara tidak membuang air di sungai ya. Kebiasaan buang air kecil, buang air besar ya. Kemudian air limbah apalagi ya, tidak membuang limbah rumah tangga dan industri ke sungai, mencemari sungai. Nah, melestarikan hutan di hulu sungai, tidak merubahnya menjadi bangunan-bangunan wisata dan lain sebagainya, yaitu untuk menjaga kelestarian daerah aliran sungai. Nah, kemudian potensi bencana yang berasal dari air. Indonesia merupakan daerah yang diapit oleh 3 lempeng tektonik, sehingga Indonesia merupakan daerah rawan bencana baik dari Pulau Sumatera maupun Papua. Oleh sebab itu, Indonesia sering terjadi bencana yang bisa saja terjadi karena faktor alam maupun ulah daripada aktivitas manusia. Nah, mungkin yang pertama bencana. Bencana itu adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Ya, ini contohnya faktor bencana. Faktor alam dan faktor manusia, macam-macam bencananya. Banjir ya, hampir ketika musim hujan datang, banjir ini selalu menjadi ancaman besar bagi kehidupan kita. Kemudian tsunami, ya, itu kemarin ada beberapa tsunami terjadi di Palu, Donggala, Aceh yang dulu ya, Selat Sunda, kemudian abrasi ini kalau kalian lihat ya, di daerah pantai utara Jawa, pantai selatan Jawa ini erosi sering terjadi ya atau abrasi air laut ya. Kemudian gelombang pasang. Nah, karena wilayah-wilayahnya dataran sekitar pantai banyak banyak dimanfaatkan oleh pemukiman, hutan-hutan mangrove hilang, akibatnya gelombang pasang ini menyebabkan kerusakan yang cukup intensif ya. Kemudian penyebab kerusakan dan upaya konservasi perairan darat. Menyebabkan kerusakan perairan darat, limbah industri, gundulnya hutan di hulu sungai, pemanfaatan danau sebagai sarana peternakan ikan, menyebabkan air danau tercemar oleh zat kimia pakan ikan, ya, makanan ikan. Kemudian upaya konservasi perairan darat, konservasi air tanah, konservasi daerah sungai, perlindungan air tanah, pelestarian air tanah, pengawetan air tanah. Kemudian untuk konservasi das, vegetasi dan mekanik, ya. Kemudian lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data hidrologis, ya. Pusat Penelitian dan Pengembangan Puslitbang Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Besar Wilayah Sungai, ya misalnya Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung, wilayah Sungai Besar daerah aliran Sungai Bengawan Solo, dan seterusnya. Ya, itu adalah contoh lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data hidrologi. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan sungai dan air tanah. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.